Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak sampai 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang mulia. Maka 2 pertemuan kita yang terakhir di bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan tiba adalah tentang bersiap sedia menyambut bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ketika beliau ditanya mengapa beliau banyak berpuasa di 2 bulan ini berbanding di bulan-bulan yang lain, Rasulullah menjawab, karena setelah Rajab dan Sya'ban akan datang bulan Ramadan. Jadi beliau menyambut bulan Ramadan 2 bulan sebelumnya dengan berpuasa. Tujuannya adalah untuk membangun kerohanian, menambah keimanan, meneguhkan keyakinan, kemudian menumbuhkan cinta di dalam hati, sehingga ketika Ramadan nanti dimasuki, maka dengan kerohanian yang kuat akan mudah melakukan setiap ketaatan di sepanjang Ramadan. Berpuasa di siang harinya, kemudian berqiyam, yaitu bangun beribadah di malam harinya dengan salat, baca Al-Quran, zikir, i'tikaf dan lain sebagainya. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Ramadan, sehingga kita menyambutnya sebagai tamu yang istimewa. Biasanya kalau kita memahami tamu yang akan datang ke rumah kita itu istimewa, biasanya kita bersiap sedia untuk menyambutnya. Bahkan jauh-jauh hari lagi kita sudah menyiapkan rumah kita untuk menyambut tamu kita. Begitu juga kita kalau melihat Ramadan sebagai tamu yang mulia yang akan segera tiba, maka kita pun menyambutnya dengan menambah pengetahuan, supaya bertambah pula keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, supaya bertambah pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara yang perlu kita ketahui tentang Ramadan, yaitu tentang keistimewaan puasa. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang berkaitan tentang puasa yang memperlihatkan atau menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan puasa itu. Umpamanya ayat yang biasa kita dengar adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Rasanya setiap kita yang hadir ini pasti sudah hafal ayat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya apabila berpuasa maka akan mendapatkan ketakwaan. Apabila berpuasa mendapatkan ketakwaan. Kapan kita mendapatkan ketakwaan? Apabila kita berpuasa. Ini di dalam ayat ini. Nah, apabila kita mendapatkan ketakwaan, apa yang istimewa dari ketakwaan yang telah kita dapatkan? Kita sambung dengan ayat yang terdapat di dalam surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila bertakwa kepada Allah,
siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Kalau disebut jalan keluar, bermakna sebelumnya di mana dia? Allah memberikan kepadanya jalan keluar. Berarti kalau tidak diberi jalan keluar itu bagaimana keadaannya? Apa yang terbayang? Kalau disebut Allah memberikan jalan keluar kepada kita, bermakna kita berada di mana? Di satu tempat yang terkurung kita di situ dan tak ada pintu untuk keluar dari tempat itu. Itu kalau kita bawa kepada ruangan yang terkurung. Nah, kita mau keluar tetapi tak ada pintunya, gelap gulita. Kemudian Allah memberikan jalan keluar, nampak pintu, sehingga kita mudah keluar dari ruangan tersebut. Bagaimana perasaan hati? Di dalam tadi gelisah, risau, takut, tetapi setelah keluar dari ruangan itu tenang, bahagia. Tapi jangan bawa kepada ruangan saja. Jalan keluar di sini juga membawa makna, umpamanya dalam hidup kita memiliki persoalan, masalah dalam hidup yang tak mampu kita selesaikan. Aduh, susah betul Ustaz. Apa yang susah? Sudah bertahun-tahun masalah saya ini tak selesai. Saya bawa ke orang tua saya tak selesai. Saya bawa ke orang tuanya pun juga tak selesai. Oh, bermakna masalah suami istri. Sebanyak pada orang yang berilmu itu juga tak selesai. Tak tahu saya lagi macam mana menyelesaikan masalah ini. Bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar di sini membawa makna penyelesaian masalah. Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan Allah memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau disebut rezeki bermakna apa masalah? Oh, ini kaitannya adalah mungkin dengan kemiskinan. Mungkin dia sudah berusaha sungguh-sungguh, tetapi belum juga mendapat rezeki. Berdagang, bukannya untung yang didapat, hutang pula yang tumbuh. Masalah. Tak ada lagi harta yang bisa digadaikan, habis semua. Ini masalah. Susah tidak kalau kita berhutang? Ini wajah tak berhutang, jadi tak bisa dia jawab. Tapi kalau kita ini diancam oleh orang yang memberi hutang, maka terasa keadaan itu susah sekali. Negeri kita yang luas ini terasa sempit. Keadaan kita yang lapang terasa sempit, sesak di dada, karena kita diancam oleh orang yang memberi hutang. Wa ghalabatid dain wa qahrir rijal, hutangnya sudah menumpuk banyak dan manusia pula menekannya. Sekarang kan ada ya yang memberikan ancaman, bahkan bukan hanya ancaman tetapi juga penganiayaan terhadap orang yang berhutang. Apa istilahnya? Tahu semua kan? Debt collector. Tak ada belas kasihannya. Bukan dia saja yang dianiaya, istrinya pun juga dianiaya, anak-anaknya pun juga dianiaya. Berat sekali. Maka orang yang seperti ini pasti memiliki persoalan yang berat. Maka bagaimana caranya supaya persoalan itu dapat terselesaikan? Berpuasa. Karena dengan berpuasa akan mendapat ketakwaan. Dengan ketakwaan akan mendapat jalan keluar. Bangsa kita ini ada persoalan tak sekarang ini? Selepas tanggal 17 April nih. 17 April dah berlalu. Tapi persoalan ada sekarang?
Kecil atau besar? Macam mana menyelesaikannya? Berpuasa. Maka perlu berpuasa nasional sekarang. Jangan tunggu Ramadan saja berpuasa. Yang Ramadan itu memanglah karena wajib, fardu. Macam mana mau menyelesaikan persoalan ini? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalannya itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Negara kita ini berhutang tak sekarang? Berapa hutangnya? Pokoknya banyak lah Ustaz. Kira-kira bisa tak kita membayar hutang? Atau akan bertambah lagi hutang? Ini persoalan. Macam mana mau menyelesaikannya? Bertakwa kepada Allah. Macam mana supaya dapat bertakwa itu? Berpuasa. Maka momen Ramadan yang akan datang ini mestinya disambut dari sekarang, menyiapkan kerohanian umat ini, rakyat ini, bangsa ini untuk berpuasa Ramadan, untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Sekarang ini genting juga keadaan, karena boleh jadi siapa-siapa yang punya niat jahat untuk bangsa ini diadunya anak negeri di bangsa ini, sehingga kita sesama kita bisa saja saling benci membenci, musuh memusuhi. Bisa saja. Mengapa tidak? Oh, kalau ini berlaku, ini persoalan besar. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini persoalan besar. Apa jalan keluarnya? Berilah jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Bertakwa kepada Allah. Macam mana untuk mendapatkan ketakwaan itu? Berpuasa. Karena ini ayatnya yang selalu kita baca ini. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Nah, apabila kamu bertakwa, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak dia memberikan jalan keluar, dan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka momen Ramadan yang akan datang ini adalah momen yang penting dan berharga sekali bagi umat ini, bagi bangsa ini. Tinggal lagi kita mampu memanfaatkan momen ini tidak? Bisa memanfaatkan momen ini atau tidak? Siapa yang bisa memanfaatkannya? Orang yang memiliki kerohanian. Karena kuliah subuh kita ini kita arahkan kepada membangun kerohanian. Nampak jalan yang akan ditempuh untuk penyelesaian. Jalan yang ditempuh adalah puasa. Maryam mendapat persoalan dalam hidup, ujian yang sangat berat sekali, yaitu tuduhan manusia terhadapnya, karena Maryam melahirkan anak, padahal Maryam tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Maryam siapa Maryam? Ibu Nabi Isa alaihi salam. Karena Allah menghendaki Maryam tanpa disentuh oleh laki-laki, Maryam mengandung kemudian melahirkan anak, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Apabila sudah melahirkan Nabi Isa dan membawa Nabi Isa ke tengah masyarakat, apa yang berlaku daripada masyarakat? Tuduhan kepada Maryam bahwasanya Maryam telah melakukan perbuatan yang tercela, keji, tuduhan. Karena ada celah untuk menuduh. Apa celah untuk menuduh? Di pangkuannya ada anak. Anak siapa wahai Maryam? Anakku. Kamu yang melahirkannya. Aku yang melahirkannya. Oh, kalau begitu kamu telah melakukan perbuatan yang keji. Bagaimana cara
menjawabnya? Berpuasa. Karena dengan berpuasa mendapatkan ketakwaan, dengan ketakwaan mendapatkan jalan keluar. Kita dalam hidup kita, boleh jadi salah satu ujian dalam hidup kita adalah kita dituduh melakukan perbuatan yang tercela, fitnah namanya. Bahasa kita sekarang namanya hoax. Ada tidak kita difitnah? Ada. Bahkan yang kita jumpai fitnah itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Kita dituduh berselingkuh umpamanya. Dan bahkan pertuduhan itu bukan lagi pada orang biasa, kepada orang yang kita hormati selama ini, pada orang yang kita muliakan, kepadanya ditujukan pertuduhan. Bagaimana supaya mendapatkan penyelesaian? Maka bertakwa kepada Allah, bukan dengan ikut serta pula menyebarkan fitnah itu. Karena dengan bertakwa kepada Allah, maka nanti Allah akan memberikan jalan penyelesaian. Maka Allah memerintahkan kepada Maryam untuk berpuasa. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Karena dalam ayat sudah disebutkan la'allakum tattaqun, dengan berpuasa kamu akan bertakwa. Apabila kamu bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Apa jalan keluar yang diberikan oleh Allah sehingga Maryam itu terbebas dari tuduhan? Yang menuduhnya itu terdiam 1000 bahasa, tak bisa bercakap apa lagi. Tadi menuduh, kamu ini telah melakukan perbuatan yang tercela, wahai Maryam. Tak ada keturunanmu yang melakukan perbuatan ini. Mengapa kamu lakukan? Itu tuduhan. Jalan keluar yang Allah berikan kepada Maryam tidak disangka-sangka. Anak yang dipangku itu masih kecil, belum bisa berbicara. Anak yang kecil itu bercakap untuk ibunya. Semua jadi terdiam. Yang menuduh tadi tak dapat berkata apa-apa lagi. Itu apa namanya itu? Jalan penyelesaian. Tahu Maryam itu sebagai jalan penyelesaian? Sebelumnya enggak. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki kepada orang yang bertakwa itu dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Mau tak kita yang seperti itu penyelesaiannya? Berpuasalah. Jadi tak sabar kita berpuasa, karena kita akan mendapatkan pemberian yang istimewa. Berpuasa itu berapa lamanya? Di siang hari saja, bukannya 24 jam. Mulai dari sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak makan, tidak minum. Tetapi balasannya besar. Surah Al-Ahzab ayat 53. Innal muslimina wal muslimat, orang-orang Islam yang laki-laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, yang beriman laki-laki dan perempuan, wal qanitina wal qanitat, yang beribadah sungguh-sungguh laki-laki dan perempuan, wassadiqina wassadiqat, yang jujur laki-laki dan perempuan, wassabirina wassabirat, yang sabar laki-laki dan perempuan. Ini disebut laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Maknanya dalam beribadah nih tak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki beribadah dapat kelebihan, perempuan beribadah dapat kelebihan.
Bukanlah laki-laki lebih dari perempuan atau perempuan lebih dari laki-laki. Tidak. Dalam hal ibadah, siapa yang banyak beribadah maka dia lebih dari yang lain. Wal khashiina wal khashiat, yang khusyuk dari laki-laki dan perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan. Berikutnya apa lagi? Was-saimina was-saimat, yang berpuasa laki-laki dan perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, dan orang yang menjaga kehormatannya laki-laki dan perempuan. Akhir sekali, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat, yang berzikir kepada Allah dengan banyak dari laki-laki dan perempuan. Ujung ayat, apa yang akan mereka terima? A'addallahu lahum, Allah sediakan untuk mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azima, ganjaran yang besar. Satu dari yang disebut banyak tadi adalah yang berpuasa. Maka yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dan ganjaran yang besar. Ganjaran, apa makna ganjaran? Upah. Upah ini kaitannya dengan apa? Perbuatan, pekerjaan. Bekerja dapat upah. Banyak bekerja, banyak upah. Sedikit bekerja, sedikit upah. Tak bekerja, tak ada upah. Dan ini upahnya pula besar. Apabila upah itu besar, bermakna pekerjaannya itu besar nilainya. Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan ganjaran yang besar untuk mereka. Mereka siapa? Di antara yang disebut itu adalah yang berpuasa. Apa ganjarannya? Ganjarannya apa saja yang kita perlukan, yang sangat kita perlukan, maka ia adalah ganjaran yang besar. Boleh jadi bagi orang kaya, kalau diberi harta lagi tambahan, tidak besar rasanya olehnya, karena dia sudah punya harta yang cukup. Tapi dia punya persoalan dalam rumah tangga, maka baginya penyelesaian persoalan rumah tangga lebih besar dari harta tambahan yang dia dapatkan. Allah berikan kepadanya ganjaran besar, selesai persoalan rumah tangga. Berpuluh tahun terputus silaturahim antara abang dengan adik, Cuma cara menyelesaikannya ini? Allah berikan ganjaran yang besar, selesai masalahnya dengan bertakwa kepada Allah, yaitu dengan berpuasa. Jadi ada urutan ya, bertakwa, berpuasa. Berpuasa akan menjadikan seseorang itu bertakwa. Dengan bertakwa dapat jalan keluar, dapat rezeki dari arah yang tidak disangka. Dengan bertakwa dapat ganjaran yang besar. Ganjaran yaitu upah. Oh, berarti berpuasa itu bekerja, iya bekerja, berusaha, beramal. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam berpuasa supaya mendapatkan ganjaran yang besar. Masing-masing kita ini pasti mengharapkan sesuatu supaya hidupnya lebih bermakna. Dan kita ingin dengan ganjaran yang kita terima dari Allah itu membuat kita bahagia. Nah, ganjaran itu apa? Banyak kalau mau kita sebut satu persatu dalam hidup kita, tapi bisa diumumkan, yaitu dengan perkataan yang bersifat umum, seperti yang disebutkan di dalam surah Yunus ayat 58. Nah, ini ayat penutup kuliah subuh. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakan. Qul, katakan perkataan berikut ini, karena perkataan berikut ini penting untuk diketahui, karena berkaitan dengan hidup yang dijalani. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, satu, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, dengan karunia dan dengan rahmat. Fabidzalika, dengan kedua itu pemberian dari Allah, karunia dari Allah, rahmat pun dari Allah.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika yafrahu. Dengan kedua itu hendaklah mereka bergembira. Artinya dengan kedua itu mereka akan bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kegembiraan itu lebih berharga dari apapun yang mereka kumpulkan. Dapat mengumpulkan harta benda, bahagia, gembira? Bahagia, gembira. Yang bujang dapat pasangan hidup, gembira? Gembira sekali. Sudah berumah tangga, dapat anak, gembira? Oh, gembira sekali. Lebih terasa gembiranya kalau sudah lama berumah tangga, tak juga dapat anak. Sudah di usia tua, dapat anak. Bagaimana perasaan nanti? Oh, gembira sekali. Anak itu adalah karunia dari Allah, rahmat dari Allah, membuat kita menjadi gembira. Cucu gembira. Apalagi sahabat-sahabat, teman-teman yang baik, yang setia, yang sejati. Kadang-kadang teman ini nampak saja dia baik dengan kita, rupanya palsu, rupanya tak sejati. Namanya kawan membawa rebah namanya. Kita berharap dengan kawan ini kita tegak berdiri kokoh. Berharaplah kita dengan bergantung kepadanya. Rupanya dia pun roboh. Roboh kita bersama dengan dia. Bahagia kita, gembira. Nah, tapi kalau kawan ini sejati bersama kita dalam keadaan suka dan duka, oh, gembira kita. Ini karunia dan rahmat dari Allah. Fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia dan rahmat Allah itu bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un. Ia lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Karena yang dikumpulkan di dunia ini sampai masanya akan habis, akan kita tinggalkan. Ada yang bawa apa yang dia kumpulkan ke dalam kubur? Enggak. Rumah yang dibangun tinggal. Ahli keluarga yang bersama dengan kita tinggal. Tinggallah kita sendiri lagi. Apa yang bersama dengan kita? Karunia Allah dan rahmatnya. Dari mana kita dapatkan karunia dan rahmat itu? Dari ketakwaan. Dari mana ketakwaan itu kita dapatkan? Dari berpuasa. Jadi kata satu kata yang menjadi kunci, yaitu berpuasa. Jadi tak sabar kita menanti Ramadan, bila nak berpuasa lagi. Tapi jangan tunggu Ramadan berpuasa, bulan Sya'ban nih berpuasa. Hari ini hari apa? Senin, puasa Senin di bulan Sya'ban. Dapat dua keistimewaan. Hari Senin, hari sunat berpuasa. Di bulan Sya'ban, sunat pula berpuasa. Dua keistimewaan. Teringat kita hadis Nabi. Hadis ini sebagai kesimpulan penutup. Katakanlah, karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Dengan karunia dan rahmat itu bergembiralah. Orang yang berpuasa gembira atau tidak? Gembira. Dari mana tahu? Dari hadis Nabi. Karena Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Ini siapa yang bersabda ini? Nabi. Berarti pasti benar ya. Jadi kalau berpuasa pasti dapat dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, idza aftara fariha bi fitrih. Ketika dia berbuka, maka dia gembira. Ketika berbuka puasa, orang yang berpuasa ini gembira. Apa sebab kita gembira ketika kita berbuka? Karena dapat makan. Oh, itu hawa nafsu itu. Itu bukan kajian kita itu. Oh, tadi saya lapar betul. Sekarang ini setelah berbuka ini kenyang. Karena itu dia gembira. Bermana masih karena hawa nafsu, karena sampainya keinginan hawa nafsu. Enggak. Orang yang beriman gembira ketika berpuasa disebabkan karena dia telah sempurna beribadah. Karena dengan berbuka itu sempurna beribadah puasa.
Kita tadi sempurna sholat itu dengan apa tadi? Salam. Kalau belum salam lagi, belum sempurna sholat lagi. Belum selesai sholat. Selesai sholat itu dengan Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat. Selesai berpuasa dengan berbuka. Nah, ketika dapat berbuka, gembira. Alhamdulillah, selesai puasa saya. Selesai puasa bermana selesai bekerja. Apa yang didapat setelah bekerja? Upah. Apa upahnya? Ganjaran. Apa ganjarannya? Tambah gaji, lupa pangkal tadi. Ganjarannya adalah ketakwaan. Barang siapa yang berpuasa, maka Allah akan berikan kepadanya ketakwaan. Apabila dapat ketakwaan, apabila dia bertakwa, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu yang membuatnya gembira. Dengan berpuasa satu hari gembira. Di dunia ini sudah gembira? Ya sudah. Di akhirat nanti gembira? Ya pasti. Maka dalam lanjutan hadis, karena dua kegembiraan, satu sudah disebut, satu lagi fariha idza laqiya rabbahu bisawmih. Dia gembira ketika bertemu dengan Allah karena dia telah membawa ibadah puasa menghadap Allah. Maka wajah-wajah orang yang berpuasa itu bukan wajah-wajah yang muram, bukan wajah yang masam. Maka nanti di bulan Ramadan kalau saya jumpa wajah-wajah masam, berarti tak berpuasa lah dia. Karena orang yang berpuasa wajahnya gembira. Tanda gembira seseorang wajahnya ceria. Beda nampaknya Bapak di bulan Ramadan ini. Iya Ustaz, berpuasa saya gembira, alhamdulillah. Gembira bahagia, karena tanda gembira itu bahagia. Berarti puasa itu memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Orang yang berpuasa akan mendapatkan ketakwaan. Jadilah dia orang yang bertakwa. Apabila dia bertakwa, maka dia akan mendapatkan penyelesaian. Bermakna tak ada persoalan dalam hidupnya. Karena setiap persoalan itu kalaupun datang ada penyelesaian. Kalau ada penyelesaian, selesai masalah. Bukan hanya selesai masalah, Allah berikan pula rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Apa dia rezeki itu? Karunia dan rahmat Allah. Itu yang menghantarkannya kepada gembira. Dah selesai kesimpulan. 30 menit. Jadi susah belajar ni? Tak susah. Cepat kita faham, mudah kita mengerti. Yang susah itu mengamalkannya nanti. Mengamalkannya itu karena dia berkaitan dengan kerohanian kita masing-masing. Mudah-mudahan insya Allah Allah bantu, Allah tolong kita untuk terus membangun kerohanian menjelang Ramadan ini dan lebih-lebih lagi nanti ketika kita menjalani bulan Ramadan yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.